LI, kembali lagi di podcast Lentera Ilmu. Hari ini bersama saya Burusda dan saya Aisyah. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber ahli. Yuk langsung saja kita kenalan dengan narasumber hari ini. Nama saya Dr. Hermawan. Kebetulan saya sebagai Kepala Puskesmas Cikokol di Kota Tangerang. Oh iya dokter, alhamdulillah sekolah kami SD Islam Terpadu Lentera Ilmu mendapatkan juara 1 sekolah sehat tingkat Kota Tangerang. Terima kasih kepada Pak Dokter dan tim Puskesmas Cikokol yang telah membantu dan mengarahkan selama proses jalannya sekolah sehat. Alhamdulillah ya, sekolah Lentera Ilmu mendapatkan predikat juara 1 ya untuk sekolah swasta, sekolah sehat ya. Oh iya. Ini mungkin kerjasama dari pihak sekolah, guru-guru, staf, dan murid-murid. Ya, dari Puskesmas hanya membantu untuk bagaimana sekolah sehat itu harus seperti apa gitu. Dan mungkin ini juga kami juga terima kasih bahwa di wilayah kerja Puskesmas Cikokol ada sekolah yang mendapatkan predikat juara 1 untuk sekolah sehat. Terima kasih untuk sekolah Lentera itu. Bagaimana caranya agar sekolah kami tetap bersih dan sehat, Dok? Pertama, ya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, terus kebersihan toilet, terus ada siswa-siswa ada piket untuk bersih-bersih. Yang kedua, ada menerapkan pola hidup sehat. Ya misalnya siswa-siswa ya mungkin guru juga menjaga kebersihan diri gitu ya. Terus menerapkan pola makan yang sehat, gizi seimbang, terus menjaga kebersihan mungkin di rumah gitu ya. Jangan sampai cuma bersih di sekolah tapi di rumah nggak bersih, kan nanti itu membawa penyakit. Makanya menjaga supaya sekolah terutama Lentera Ilmu tetap bersih dan sehat, yaitu ada dua. Menjaga kebersihan lingkungan di sekolah dan menerapkan pola hidup sehat untuk siswa atau guru. Masya Allah, terima kasih Dr. Hermawan atas tips and triknya. Semoga SD Islam Terpadu Lentera Ilmu dapat menerapkan sesuai dengan tips and trik yang telah dokter berikan. Langsung saja kita masuk ke acara inti pada hari ini, yaitu cacar air. Aku mau tanya, sebenarnya cacar air itu penyakit apa sih? Kenapa banyak teman-teman aku yang kena? Oh iya, orang kita bisa menyebut cacar air ya, karena istilahnya cacar air itu kayaknya bintik-bintik itunya seperti air, jadi makanya disebut cacar air. Tapi itu disebabkan oleh virus. Kalau istilah kedokterannya namanya virus Varicella zoster ya. Jadi cacar air itu menular lewat droplet. Dan dokternya droplet itu misalnya yang pasien cacar air itu batuk, jadi mengeluarkan percik ludah ya. Nah itu bisa menularkan ke yang tadinya sehat. Terus kedua, mengenai kontak langsung. Ya misalnya orang yang kena cacar air bersentuhan sama yang tadinya sehat, dan itu akan menular. Ketiga, dia menularnya lewat ruangan tertutup, jadi lewat udara. Itu jadi bisa menularkan ke pasien yang tadinya sehat jadi kena cacar air. Apa saja gejala awal cacar air itu? Nah, memang biasanya cacar air itu terkena pada anak-anak. Demam biasanya sehari 2 hari, terus setelah demam, terus timbul kayak bercak-bercak merah di badan. Terus yang bercak merah itu seperti istilahnya berisi air gitu. Kalau udah terkena cacar air, mereka harus istirahat di rumah ya, dan harus juga ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya dokter akan mengasih obat antivirus demamnya, obat gatalnya, dan istirahatnya itu kemungkinan kalau cacar air itu bisa 1-2 minggu. Terus kalau cacar airnya sudah terkelupas, apakah boleh kita kembali beraktivitas atau harus menunggu cacar 2 minggu? Kalau menurut saya sih, kalau cacar airnya sudah terkelupas, kadang-kadang kan 1 minggu aja udah terkelupas ya. Tapi lebih baik sih kalau bisa menunggu sampai 2 minggu supaya benar-benar virusnya itu mati di dalam tubuh. Sebenarnya virus itu di dalam tubuh nggak akan mati, dia istilahnya tertekan dan nggak akan berkembang. Makanya
saya sarankan sih untuk benar-benar dia fit itu 2 minggu. Khawatir kalau hanya 1 minggu walaupun cacarnya udah terkelupas, khawatir masih ada virus-virus yang ini. Apalagi kan kondisi yang terkena cacar mungkin kalau seminggu belum benar-benar fit ya. Makanya kita harapkan sih 2 minggu, benar-benar 2 minggu udah fit boleh masuk ke sekolah. Dan itu kalau udah 2 minggu tidak akan menularkan ke teman-temannya. Kalau sudah terkena cacar, adakah kemungkinan kita terkena cacar lagi? Emang umumnya sebagian besar itu kalau udah terkena cacar cukup 1 kali dalam seumur hidup. Tapi ada beberapa orang yang mungkin bisa 2 kali, tapi jarang sekali sampai terkena. Biasanya tuh yang terkena itu mungkin yang pertama waktu terkena cacar air mungkin masih ringan dan dia udah langsung sembuh. Kedua, mungkin juga waktu yang pertama udah terkena cacar air. Tapi yang keduanya umumnya sih bukan cacar air, dia lebih istilahnya itu ada semacam cacar air tapi yang lebih berat. Istilahnya itu kedokterannya itu herpes zoster, atau istilah orang awam ini cacar ular lah istilahnya, yang lebih berat gitu. Karena orang yang terkena cacar air, virusnya di cacar air atau varicella itu masih ada di dalam tubuh yang terkena cacar air, masih ada dan dia masih hidup, dan tapi kecil kemungkinan untuk berkembang kembali. Tapi kalau berkembang kembali kemungkinan yaitu karena mungkin daya tahan tubuhnya kurang. Terus mungkin yang pertama, yang tadi yang udah saya sebutkan, mungkin cacar air yang pertama itu ringan, masih ini, makanya dia akan timbul. Tapi secara umum hampir semua orang yang terkena cacar air cukup 1 kali seumur hidup. Terima kasih banyak Dr. Hermawan atas informasi mengenai cacar air yang sangat jelas untuk kami semua. Sama-sama, semoga ini bermanfaat untuk siswa dan orang tua dan guru. Jadi, Sobat LI, ingat ya, cegah cacar air dengan vaksin dan menjaga kebersihan diri sendiri. Betul, sehat-sehat ya untuk teman-teman semua. Baik, cukup sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!